Oke, halo semua, dan selamat datang lagi. Hari ini kita akan dalamin sebuah filosofi yang luar biasa yang udah membentuk peradaban selama ribuan tahun. Kode etik dari Konfusius. Kita bakal lihat gimana ide-idenya tentang harmoni sosial itu bukan cuma cerita sejarah, tapi ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah masyarakat itu tetap utuh? Apa yang ngejaga kita semua dari kekacauan? Ini bukan cuma pertanyaan zaman sekarang loh. Ini masalah utama yang coba dipecahkan oleh Confucius lebih dari 2500 tahun lalu di Tiongkok kuno. Nah, menurut Konfusius, jawabannya itu ada di satu konsep kunci, harmoni sosial. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan sekedar tentang semua orang akur dan gak ada berantem-berantem. Konsepnya itu jauh lebih dalam dan jauh lebih terstruktur daripada itu. Jadi, Konfusius itu ngelihat harmoni atau he bukan sebagai kondisi tanpa konflik, tapi lebih kayak, coba dibayangin sebuah orkestra. Setiap alat musik kan beda, mainin nada yang beda-beda. Tapi waktu mereka main bareng di bawah arahan konduktor yang bijak, mereka bisa nyiptain musik yang indah banget. Nah, begitulah masyarakat seharusnya berfungsi, sebagai integrasi peran-peran yang beragam, bukan cuma sekedar suasana yang tenang. Terus, gimana caranya kita bisa nyiptain harmoni sosial yang keren kayak orkestra ini? Menurut Confucius, kita nggak mulai dari atas. Bukan dari hukum atau aturan pemerintah. Bukan. Semuanya justru dimulai dari unit yang paling kecil tapi paling penting. Pengembangan moral dari tiap-tiap individu. Oke, sekarang kita bedah fondasinya. Konfusius ngejelasin ada 5 kebajikan utama yang dia yakini sebagai, ya, kayak batu bata buat membangun karakter setiap orang. Inilah yang harus dimiliki setiap individu biar bisa jadi musisi yang baik di dalam orkestra masyarakat. Nah, prosesnya ini ada tahapannya. Dimulai dari ren atau rasa perikemanusiaan, rasa welas asih kita ke sesama. Dari situ kita kembangkan yi atau kebenaran, yaitu komitmen untuk selalu melakukan hal yang benar. Perilaku kita lalu dipandu oleh li atau kesopanan dan norma sosial. Tentu saja ini semua butuh zi, kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dan terakhir semua itu diikat oleh sin, yaitu bisa dipercaya dan punya integritas. Oke, kalau tiap orang udah punya kebajikan ini, terus gimana hubungannya sama orang lain? Nah, disinilah Konfusius punya ide yang wah benar-benar radikal dan beda banget dari cara berpikir orang barat pada umumnya. Kalau di barat kan kita sering banget dengar, aku berpikir maka aku ada. Seolah-olah identitas kita itu datang dari dalam diri sendiri dan terpisah dari orang lain. Tapi Konfusius ngebalikin itu semua. Buat dia, identitas kita itu relasional. Aku ada karena siapa kita. Jadi diri Anda itu nggak terpisah, tapi justru dibentuk oleh jaringan hubungan Anda. Sebagai anak, orang tua, teman, atau warga negara. Dan, nah, di sini nih cetak birunya kelihatan jelas banget. 5 hubungan fundamental. Masing-masing hubungan ini, seperti yang bisa kita lihat, punya kebajikan dan tanggung jawab timbal balik. Penguasa harus bijak, rakyat harus setia, ayah harus baik hati, anak harus berbakti. Ini adalah sebuah jaringan kewajiban yang kalau dijalankan dengan benar, bakal menciptakan harmoni yang kokoh. Ada satu kutipan dari Analek yang rangkum semuanya dengan pas banget. Menaklukkan diri sendiri dan kembali ke ritual, itulah peri kemanusiaan. Artinya apa? Ya artinya kita harus bisa menyelaraskan keinginan pribadi kita dengan kebutuhan harmonis dari peran dan hubungan sosial kita. Disitulah letak ren atau kemanusiaan sejati. Oke, sekarang kita lompat ke zaman sekarang. Gimana ceritanya ide yang umurnya udah 2500 tahun ini bukan cuma jadi catatan sejarah, tapi justru jadi kekuatan yang hidup di abad ke-21. Gimana filosofi kuno ini membentuk dunia kita hari ini? Di banyak negara Asia Timur modern, pengaruhnya itu masih kuat banget. Nilai-nilai Konfusianisme ini terus membentuk sistem pendidikan yang menekankan rasa hormat, menjadi dasar prinsip pemerintahan, memandu model kepemimpinan, dan bahkan diterapkan dalam etika perusahaan dan kebijakan perdamaian. Jadi, poin paling pentingnya itu di sini. Tujuannya adalah kepemimpinan yang didasari oleh kebajikan, bukan paksaan. Seorang pemimpin yang hebat, entah itu CEO, manajer, atau politisi, dia itu menginspirasi keteraturan lewat teladan moralnya, bukan cuma lewat aturan dan hukuman. Mereka memimpin dengan ren dan li. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Terus, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Buat Anda, di sini, hari ini? Gimana caranya kita menerapkan etika kuno ini di kehidupan modern kita yang serba cepat dan serba terhubung?
Justru di dunia kita yang penuh dengan teknologi dan interaksi global ini, ide-ide Konfusius soal tugas, kebajikan, dan pentingnya hubungan itu jadi makin penting loh. Cara kita berinteraksi di media sosial, cara kita memimpin tim di kantor, cara kita menjadi anggota keluarga, semua ini adalah panggung untuk mempraktekkan kebajikan-kebajikan tadi. Jadi, saya mau kasih Anda sebuah tantangan pribadi. Coba deh pikirkan salah satu peran Anda minggu ini. Mungkin sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai teman, atau bahkan sebagai warga digital. Dalam peran itu, gimana caranya Anda bisa secara sadar mempraktekkan li atau kepatuhan dan menumbuhkan ren, rasa kemanusiaan Anda? Siapa tahu, jawabannya bisa jadi kunci untuk menciptakan harmoni kecil di lingkungan Anda sendiri.